Malam pertama seharusnya penuh cinta dan kehangatan, tapi bagaimana jika dipan tempatmu berbaring menyimpan rahasia kelam? Aku, Nita, baru saja menikah, dan malam itu aku disuruh tidur di dipan kayu tua warisan keluarga suamiku. Aturannya sederhana tapi mengerikan. Jangan banyak bergerak, atau sesuatu dari bawah dipan akan bangkit. Halo, teman-teman bunga malam. Selamat datang kembali di cerita penuh misteri yang akan membuat jantung kalian berdegup kencang dan bulu kuduk merinding. Malam ini, aku akan membawa kalian ke sebuah kisah yang bukan hanya menyeramkan, tapi juga menguras emosi hingga ke tulang. Jangan lupa klik subscribe di channel Bunga Malam, nyalakan lonceng notifikasi, dan siapkan diri untuk terhanyut dalam ketegangan yang tak terlupakan. Aku, Nita, berdiri di ambang pintu kamar yang asing, gaun pengantinku masih menempel di tubuh, sedikit kusut setelah resepsi yang melelahkan. Aroma bunga melati dari ronce di kepalaku masih menyengat, tapi tak cukup untuk menenangkan jantungku yang berdegup tak karuan. Ini rumah mertuaku, tempat aku dan Raka, suamiku, akan menghabiskan malam pertama kami sebagai pasangan. Cahaya lampu temara menyapu dinding kayu yang berderi pelan, seolah menyapa kedatanganku dengan nada kelam. Di sudut kamar, berdiri sebuah dipan kayu tua, besar, dengan ukiran bunga-bunga kuno yang tampak hidup dalam bayang-bayang. Dipan itu, kata ibu mertuaku, adalah warisan keluarga. Tapi ada sesuatu di dipan itu yang membuat bulu kuduku berdiri, sesuatu yang tak bisa kujelaskan, seperti bisikan dingin yang merayap di tengkuku. Ibu mertuaku, Bulan, memandangku dengan mata yang penuh rahasia saat kami berdiri di depan dipan itu. Wajahnya yang biasanya hangat kini kaku, seolah menyimpan beban berat. Nita, katanya dengan suara rendah, hampir seperti bisikan, malam ini kalian harus tidur di dipan warisan ini. Tapi dengar baik-baik. Jangan banyak bergerak. Kalau bisa, diam saja. Aku terkekeh, mengira ini candaan untuk mencairkan suasana malam pertama yang canggung. Tapi Bulan tidak tersenyum. Matanya menatap lurus ke dipan, seolah ada sesuatu di sana yang hanya dia lihat. Aku menoleh ke Raka, berharap dia akan tertawa dan bilang ini hanya lelucon keluarga. Tapi Raka hanya menunduk, tangannya meremas ujung bajunya dengan gelisah. Kenapa, Bu? Dipannya rapuh? Tanyaku, suaraku sedikit bergetar meski ku coba sembunyikan dengan senyum. Bulan menggeleng, wajahnya semakin pucat. Bukan rapuh, Nita. Ada sesuatu di bawah dipan itu. Kalau kalian banyak bergerak, dia bisa bangun. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk dadaku. Jantungku seolah berhenti sejenak, dan ruangan terasa lebih dingin. Aku menoleh ke Raka, mencari penjelasan, tapi dia hanya berkata dengan nada datar, Nita, ikutin aja. Aku juga nggak tahu pasti, tapi ini tradisi keluarga. Tradisi? Kata itu terdengar seperti kutukan bagiku. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi Bulan sudah berbalik, meninggalkanku dengan pertanyaannya menggantung dan rasa takut yang mulai merayap. Malam semakin larut, dan aku duduk di tepi dipan kayu itu bersama Raka. Cahaya lampu di kamar membuat bayangan ukiran bunga-bunga di dipan tampak bergerak, seperti tangan-tangan kecil yang merayap di permukaan kayu. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan menggenggam tangan Raka, tapi tangannya terasa dingin, seperti tak ada kehidupan di dalamnya. Kamu nggak cerita apa-apa soal dipan ini sebelumnya, kataku, suaraku nyaris pecah. Raka menatapku dengan senyum tipis yang tak meyakinkan. Aku cuma tahu ini dipan kakek nenekku. Katanya, setiap pengantin baru di keluarga ini harus tidur di sini malam pertama. Biar diberkati. Kata diberkati itu terdengar hampa,
seperti doa yang sudah kehilangan makna. Diberkati? Atau dikutuk? Candaku, berusaha mencairkan ketegangan yang menyesakkan dadaku. Tapi Raka tak menjawab. Dia hanya memintaku untuk tidur dan berjanji akan menjelaskan besok pagi. Aku mengangguk, meski hatiku berteriak untuk lari dari kamar ini. Kami berbaring di dipan itu, kain sutra di bawah tubuhku terasa dingin, seperti menyedot kehangatan dari kulitku. Aku menatap langit-langit, mencoba mengatur napas yang semakin pendek. Aturan bulan terus bergema di kepalaku, jangan banyak bergerak. Setiap inci tubuhku terasa kaku, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasi dari bawah dipan, menunggu satu kesalahan kecil. Tengah malam, aku tersentak dari tidur karena suara aneh. KRRK, KRRK. Seperti gesekan cakar di kayu, pelan tapi jelas, datang dari bawah dipan. Jantungku berdegup kencang, seperti ingin melompat keluar dari dadaku. Aku membeku, tak berani menggerakkan satu jari pun. Aku menoleh ke Raka, dia tertidur pulas, napasnya teratur seolah tak mendengar apa-apa. Aku ingin menyentuhnya, ingin membangunkannya, tapi peringatan bulan seperti rantai yang mengikatku. Suara itu berhenti sejenak, dan aku hampir bisa bernapas lega. Tapi kemudian, aku merasa ada sesuatu, hawa dingin, seperti napas, menyapu wajahku dari arah bawah dipan. Aku mencoba menenangkan diri, berbisik dalam hati bahwa itu mungkin hanya tikus atau kayu yang berderit karena usia. Tapi suara itu muncul lagi, lebih keras, seperti cakar yang menggores kayu dengan penuh dendam. KRRK, KRRK. Aku menahan napas, tubuhku gemetar meski ku coba kendalikan. Raka, bisikku, suaraku hampir tak terdengar, penuh kepanikan. Dia menggumam dalam tidur, tapi tak bangun. Aku memejamkan mata, berdoa agar suara itu berhenti. Tapi sekarang, aku merasa ada sesuatu yang menatapku dari bawah, mata yang tak terlihat, tapi terasa begitu nyata, menusuk hingga ke tulang. Pagi menyapa dengan sinar matahari yang lembut, tapi aku tak merasa lega. Aku duduk di ruang tamu, menghadap bulan yang memegang secangkir teh dengan tangan gemetar. Nita, dipan itu bukan sembarang dipan, katanya, suaranya penuh beban. Itu milik nenek buyut Raka. Dia meninggal di dipan itu, tapi tidak dengan tenang. Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering. Meninggal gimana, Bu? Tanyaku, suaraku nyaris pecah. Bulan menatapku lama, matanya penuh ketakutan. Dia pengantin baru, seperti kamu. Malam pertamanya, dia melanggar aturan. Dia banyak bergerak, dan sesuatu mengambilnya. Kata-katanya seperti pukulan di dadaku, membuatku sulit bernapas. Sesuatu itu apa, Bu? Desakku, meski aku tak yakin ingin tahu jawabannya. Bulan menggeleng, wajahnya semakin pucat. Kami tidak tahu pasti, Nita. Tapi sejak itu, setiap pengantin baru yang tidur di dipan itu harus diam. Kalau tidak, sesuatu itu bangun dan marah. Aku ingin tertawa, ingin bilang ini tak masuk akal, tapi sorot mata bulan seperti cermin yang memantulkan ketakutanku sendiri. Aku teringat suara gesekan malam tadi, hawa dingin yang menyapu wajahku. Ini bukan candaan. Ada sesuatu di dipan itu, dan aku tak tahu apakah aku cukup kuat untuk menghadapinya. Malam kedua, aku bersikeras tak mau tidur di dipan itu. Aku berdiri di sudut kamar, memeluk diri sendiri, menatap dipan itu seperti monster yang siap menerkam. Raka, kita tidur di lantai aja, kataku, suaraku penuh keputusasaan. Tapi Raka memohon, matanya penuh rasa bersalah.
Nita, ini cuma tradisi. Kita harus hormati keluargaku. Aku janji, aku akan jaga kamu. Aku menatapnya, kesal bercampur takut. Kalau cuma tradisi, kenapa kamu nggak ceritain dari awal? Aku dengar suara aneh semalam, Raka. Dia terdiam, lalu memelukku erat. Kita diam aja, ya? Aku nggak akan biarkan apa-apa terjadi. Tapi pelukannya tak cukup untuk mengusir rasa takut yang mencengkeramku. Kami berbaring lagi di dipan itu, tubuhku kaku seperti patung. Malam ini, suara gesekan itu lebih keras, lebih mendesak. KRRK, KRRK. Aku mencengkeram tangan Raka hingga jari-jariku memutih. Tiba-tiba, dipan itu bergoyang pelan, seperti ada tangan tak terlihat yang mendorong dari bawah. Raka, bisikku, suaraku penuh teror. Dia membuka mata, wajahnya pucat seperti kain kafan. Diam, Nita. Jangan gerak, katanya, suaranya gemetar seperti daun di angin. Tapi bagaimana aku bisa diam ketika jantungku seperti ingin meledak? Aku merasa ada sesuatu yang bergerak di bawah, sesuatu yang hidup, sesuatu yang marah. Rasa takut itu seperti cakar yang mencengkeram tenggorokanku. Aku tak sengaja menggeser kakiku, hanya sedikit, tapi itu cukup. Suara gesekan itu berubah menjadi derit panjang, seperti jeritan kayu yang penuh penderitaan. Aku menjerit kecil, dan Raka buru-buru menutup mulutku dengan tangannya. SST. Nita, tolong, bisiknya, matanya penuh kepanikan. Tapi sudah terlambat. Hawa dingin menyapu wajahku, seperti napas seseorang yang berdiri terlalu dekat. Aku memejamkan mata, berdoa agar ini hanya mimpi. Tapi kemudian, aku mendengar bisikan, samar tapi jelas. Kamu melanggar. Suara itu bukan milik Raka, bukan milik siapapun yang kukenal. Aku tak tahan lagi. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, aku melompat dari dipan, menyeret Raka bersamaku. Kami berdiri di sudut kamar, napas tersengal, menatap dipan itu seperti menatap makam terbuka. Suara gesekan itu berhenti, tapi keheningan yang menggantikannya jauh lebih mengerikan. Dipan itu terasa hidup, seperti memiliki denyut sendiri. Raka, kita nggak bisa terus begini. Aku harus tahu apa yang ada di bawah dipan itu, kataku, suaraku bergetar tapi penuh tekad. Raka menggeleng, wajahnya penuh ketakutan. Nita, jangan. Itu cuma cerita lama. Jangan buka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Tapi aku sudah muak dengan rahasia. Pagi itu, saat rumah masih diselimuti kabut tipis, aku menyelinap ke kamar dengan senter di tangan. Jantungku berdegup kencang, seperti drum perang di dadaku. Aku merangkak di bawah dipan, debu menempel di wajahku, dan aroma kayu tua yang lembab menusuk hidungku. Cahaya senter menyapu lantai, dan di sudut, aku melihatnya. Sebuah kotak kayu kecil, terkunci, dengan ukiran bunga yang sama seperti di dipan. Jari-jariku gemetar saat menyentuhnya, seperti menyentuh sesuatu yang terlarang. Aku tahu aku seharusnya berhenti, tapi rasa ingin tahu itu lebih kuat dari ketakutanku. Aku mengambil kotak itu dan berlari mencari Bulan. Bulan sedang duduk di ruang tamu, wajahnya langsung pucat saat melihat kotak di tanganku. Kamu ambil itu dari mana? Tanyanya, suaranya nyaris berteriak, penuh kengerian. Aku menjelaskan, tapi setiap kata yang keluar dari mulutku seolah membuatnya semakin ketakutan. Setelah dibujuk dengan susah payah, Bulan akhirnya bercerita. Kotak itu milik nenek buyut Raka, katanya, suaranya bergetar. Dia meninggal karena patah hati.
suaminya selingkuh di malam pertama mereka. Dia mengutuk Dipan itu dan dirinya sendiri supaya tak pernah tenang. Aku merinding, bulu kuduku berdiri. Jadi, suara itu adalah dia? Roh yang terperangkap, penuh dendam? Aku dan Raka memutuskan untuk membuka kotak itu, meski Bulan memohon agar kami tidak melakukannya. Dengan tangan gemetar, kami membuka kunci tua yang berkarat. Di dalamnya, hanya ada sehelai kain pengantin yang sudah usang, berbau tanah, dan sebuah cincin perak yang retak di tengahnya. Tapi saat jari-jariku menyentuh kain itu, hawa di kamar berubah. Udara menjadi berat, seperti ada beban tak terlihat yang menekan dadaku. Tiba-tiba, aku mendengar bisikan lagi, lebih jelas, lebih marah. Kamu, seperti aku menjerit, melempar kotak itu ke lantai. Raka memelukku erat, tapi aku bisa merasakan getaran ketakutannya. Malam itu, kami menolak tidur di dipan itu. Kami pindah ke kamar lain, tapi bayangan dipan kayu tua itu seperti mengikuti kami. Aku tak bisa tidur, setiap kali memejamkan mata, aku melihat ukiran bunga-bunga itu bergerak, seperti tangan-tangan yang mencoba meraihku. Aku memeluk Raka, berusaha mencari kehangatan, tapi dia juga gelisah. Nita, aku nggak tahu kenapa keluargaku mempertahankan tradisi ini, katanya, suaranya penuh penyesalan. Tapi aku janji, kita akan akhiri ini. Kata-katanya seharusnya menenangkanku, tapi aku tahu sesuatu telah terbangun, dan itu belum selesai dengan kami. Keesokan harinya, kami memutuskan untuk membakar dipan itu. Di halaman belakang rumah, api menjilat kayu tua itu, asapnya membumbung tinggi, membawa aroma kayu dan sesuatu yang lain, sesuatu yang busuk, seperti kematian. Bulan berdiri di samping kami, air matanya mengalir tanpa suara. Aku cuma ingin kalian diberkati, katanya, suaranya pecah. Aku memeluknya, merasakan bebannya, luka lama keluarga yang tak pernah sembuh. Saat dipan itu menjadi abu, aku merasa lega, tapi juga hampa. Apakah ini benar-benar akhir? Atau apakah sesuatu itu masih mengintai, menunggu kesempatan lain? Malam pertama itu mengubahku. Cinta yang kuharapkan penuh kehangatan ternyata dipenuhi ketakutan, tapi juga keberanian. Aku dan Raka kini membangun hidup kami, jauh dari dipan kayu tua itu, tapi bayangannya tetap membekas. Setiap malam, aku masih terbangun, mendengar gesekan samar di kejauhan, atau mungkin itu hanya angin. Tapi satu hal yang pasti, aku belajar bahwa cinta bukan hanya tentang pelukan hangat, tapi juga tentang menghadapi kegelapan bersama. Raka dan aku berjanji untuk membuat tradisi baru, yang penuh harapan, bukan kutukan. Tapi di sudut hatiku, aku tahu dipan itu telah meninggalkan bekas yang tak akan pernah hilang. Setiap kali aku menutup mata, aku masih bisa melihat ukiran bunga-bunga itu, mendengar bisikan itu. Kamu, seperti aku, mungkin dia masih ada di sana, di suatu tempat, menunggu pengantin baru berikutnya yang melanggar aturan. Atau mungkin, dia akhirnya menemukan kedamaian saat dipan itu terbakar. Aku tak tahu pasti, tapi yang ku yakin, malam pertama itu akan menghantuiku selamanya, sebuah pengingat bahwa cinta, betapapun indahnya, kadang harus melewati kegelapan untuk menemukan cahaya. Tapi di sudut hatiku, aku tahu dipan itu telah meninggalkan bekas yang tak akan pernah hilang. Setiap kali aku menutup mata, aku masih bisa melihat ukiran bunga-bunga itu, mendengar bisikan itu. Kamu, seperti aku, mungkin dia masih ada di sana, di suatu tempat, menunggu pengantin baru berikutnya yang melanggar aturan. Atau mungkin, dia akhirnya menemukan kedamaian saat dipan itu terbakar. Aku tak tahu pasti, tapi yang ku yakin,
Malam pertama itu akan menghantuiku selamanya, sebuah pengingat bahwa cinta, betapapun indahnya, kadang harus melewati kegelapan untuk menemukan cahaya.